Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita. Ini berjudul Prospek Hukum Islam di Indonesia. Ini disampaikan atau diuraikan oleh Dr. Andes Marmoto Al-Mukhlasin. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai dengan doktrin wawasan Nusantara, terutama di bidang hukum yang menyatakan bahwa seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum di dalam arti bahwa hanya ada satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional. Ini berarti politik hukum nasional menghendaki adanya hukum yang uniform, yakni satu sistem hukum yang berlaku bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Ini bukan berarti akan menggilas keragaman hukum yang selama ini ada dan dianut oleh masyarakat, terutama terhadap hukum yang sangat erat terkait dengan keyakinan atau ketuhanan. Karena pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 telah memberikan jaminan negara secara jelas, yakni yang pertama, negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Dalam hal ini terutama umat Islam menjalankan hukum agamanya merupakan konsekuensi logis dari keislamannya atau merupakan pelaksanaan ibadah yang harus dijalaninya. Di samping hal tersebut, bahwa yang diinginkan di Indonesia sejauh dan sedapat mungkin hukum nasional itu bersifat kodifikasi dan unifikasi. Itu bersifat kodifikasi dan unifikasi karena Indonesia menganut sistem hukum tertulis atau terkodifikasi bagi hukum nasionalnya. Hal ini tidak berarti hukum adat yang tidak tertulis itu akan dikubur dalam-dalam, karena justru hukum adatlah dalam kenyataannya yang senantiasa dapat mengikuti dan mengcover kebutuhan hukum masyarakat lebih dinamis dibandingkan dengan hukum yang tertulis. Sehingga bagi hukum nasional, hukum adat merupakan bahan baku yang dapat diangkat sebagai hukum positif bagi bangsa selama hukum positif bagi bangsa memenuhi nilai-nilai keadilan dan kebenaran universal dan sejalan dengan Pancasila serta Undang-Undang Dasar
1945. Berkaitan dengan usaha kodifikasi, perlu diketahui bahwa Indonesia menganut sistem kodifikasi fleksibel dan terbuka, bukan sistem kodifikasi rigid, klasik atau tertutup yang diartikan sebagai himpunan aturan-aturan hukum sejenis dan disusun secara sistematis dan lengkap dalam suatu kitab undang-undang. Hal ini sangat ideal bila dapat dicapai. Namun dalam dunia yang semakin maju dan kompleks ini, dengan perubahan sosial yang begitu cepat, kiranya sangat sulit berpegang kepada paham kodifikasi klasik tersebut, sehingga Indonesia di samping menganut kodifikasi fleksibel, terbuka juga parsial, yaitu bahwa kodifikasi tidak selalu harus mencakup seluruh lapangan hukum yang bersangkutan, tetapi hanya mencakup bagian-bagian tertentu dari suatu cabang hukum tertentu. Sumber bahan hukum dalam pembangunan hukum nasional. Saudara-saudara, para pemirsa channel Kereweng Aji yang berbahagia, dalam pembangunan dan pembaruan hukum, pembicaraan mengenai sumber bahan hukum sangat penting karena dihadapkan pada berbagai sumber dan bahan hukum yang tersedia, yaitu hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat, yang meskipun hukum barat dengan segala macam sistemnya telah banyak ditentang karena tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, akan tetapi tidak sedikit orang yang mempertahankannya, terutama dari kalangan sarjana hukum yang telah dengan bulat menerima teori reseptif yang diajarkan dan dikembangkan oleh Profesor Christian Senok Horgonje dan anak buahnya, sehingga sekarang teori resepsi ini mengatakan bahwa hukum dalam Islam hanya berlaku setelah diterima hukum adat, yaitu telah mengadat, dan berlaku bukan sebagai hukum Islam tetapi sebagai hukum adat. Sehingga di Indonesia nyaris tidak ada hukum Islam yang berlaku, karena yang ada dan berlaku hanya hukum adat. Secara singkat, bahwa untuk membangun dan memperbaharui hukum nasional yang modern, semua bahan dari manapun sumbernya dapat digunakan selama memberikan manfaat bagi kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, terutama bahan yang telah ada, yakni hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat yang sekarang ini. Kebijaksanaan ini ditempuh didasarkan atas pertimbangan bahwa hukum nasional di samping harus merupakan penjelmaan dan implementasi nilai-nilai Pancasila dan
Undang-Undang Dasar 1945 sebagai nilai luhur bangsa, juga harus menerima pikiran-pikiran hukum modern yang dikembangkan di negara-negara maju, sehingga dapat mengikuti dinamika pembangunan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan juga dapat memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan, serta dapat berkoeksistensi dengan baik dengan sistem hukum lain di dunia. Untuk itu perlu didukung penelitian dan pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang mantap, serta perlu terus ditingkatkan kerjasama antara ahli hukum, lembaga penelitian hukum perguruan tinggi, badan penelitian internasional di bidang hukum, dan lembaga lain yang terkait secara terkoordinasi. Saudara-saudara para pemirsa channel Kreweng Aji yang berbahagia, kita akhirkan dahulu video ini. Kita sambung lagi pada video-video berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya di dalam menyampaikan risalah ini. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.